Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salat bertasalam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, masyarakat di berbagai negara kini dibuat cemas dengan ancaman virus corona yang berasal dari negara komunis Cina. Penyakit yang diduga ditularkan hewan kelelawar itu mewabah di Wuhan, Cina, dan kini menyebar di belasan negara di dunia. Sahabat dakwah, wabah virus corona yang menjangkiti kota Wuhan, Cina diduga lantaran masyarakatnya doyan mengonsumsi kelelawar. Penyakit itu ditandai dengan suhu badan yang tinggi atau demam, batuk, dan sesak napas. Dalam pandangan Islam, kelelawar ternyata salah satu makhluk yang marah saat melihat Baitul Maqdis dibakar. Dalam sebuah riwayat disebutkan kelelawar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi kekuatan sehingga Masjidil Aqsa di Palestina tidak jadi terbakar. Ia berdoa, "Janganlah kalian membunuh, kata sesungguhnya kicauannya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar, sebab ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, 'Ya Tuhan kami, kuasakanlah kami atas lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka.'" Hadis ini dikutip dalam As-Sunnah As-Sagirbi Juz 4. Sahabat dakwah, masih dalam kitab yang sama, dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan bahwa kelelawar melalui sayapnya ikut berusaha memadamkan api saat Baitul Maqdis dibakar. Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar, dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar. Para ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa larangan membunuh suatu hewan baik di dalam maupun di luar tanah haram Mekah atau Madinah menunjukkan pula keharaman mengonsumsinya. Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu membunuhnya. Bila membunuh saja diharamkan, tentu memakannya pun haram. Nabi Muhammad SAW melarang membunuh kelelawar, sehingga hukum yang dihasilkan adalah kelelawar haram dibunuh dan juga haram dimakan. Imam Nawawi berkata dalam Al-Majmu', kelelawar itu haram secara mutlak. Ar-Rafi'i menyatakan bahwa mengenai hukum masalah ini ada khilaf, perselisihan di antara para ulama. Dalam Al-Mughni, Imam Ahmad ditanya mengenai orang yang memakan kelelawar dan ditanya pula mengenai kutof atau sejenis kelelawar. Imam Ahmad menjawab, "Saya tidak tahu mengenai hukumnya." An-Naqai mengatakan setiap burung itu halal kecuali kelelawar. Kelelawar diharamkan karena kobits atau kotor. Orang Arab menganggapnya demikian dan tidak memakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187, "Dan haramkan bagi mereka segala yang kobit atau yang buruk." Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan juga tentang pengetahuan dan kesaksian kita tentang dunia dan Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.